Kita ketemu lagi. Saya Pak Edi Manis. Kalau mahasiswa Universitas Telkom Kendal itu menyebutnya Pak Edi Manies, tapi sing ra ono manis-manis. Nah, pada kali ini saya mau menceritakan, ini hanya sekedar hiburan ya. Saya mau cerita lucu pada zaman Abu Nawas dulu. Nah, pada zaman Abu Nawas dulu, Abu Nawas ini terkenal dengan punya banyak strategi. Pinter ngeles, pinter trik-triknya untuk menghindar dari segala jebakan sana sini. Nah, pada suatu ketika, singkatnya aja, pada suatu ketika si raja ini punya rencana buruk terhadap Abu Nawas. Nah, rencananya pengen membunuh Abu Nawas dengan cara apapun. Nah, kemudian si raja ini mengundang menteri-menterinya untuk bertemu di ruang rapat, membahas bicarane Abu Nawas itu bisa dihukum, bisa dipancung waktu itu, spin raketok Abu Nawas. Kemudian raja itu memanggil semua menteri-menterinya untuk berkumpul, yuk kita bikin strategi Abu Nawas kita bunuh aja, gitu ceritanya. Nah, kemudian muncullah strategi yang horor, strategi yang sadis. Strateginya bagaimana? Strateginya adalah raja nanti rencananya mengadakan acara berendam bareng di kolam daerah kerajaan itu sambil mengundang si Abu Nawas. Abu Nawas diundang tanpa dia persiapan sama sekali. Pokoknya besok ini hari apa ya? Ini hari Selasa, berarti besok Rebu ya. Besok Rebu Abu Nawas diundang ke kerajaan untuk ngobrol santai, untuk berendam bareng bersama tim-tim kerajaan. Akhirnya Abu Nawas dikasih undangan. Nih Bu, besok kamu diundang di kerajaan untuk menghadiri suatu acara penting, harus datang. Jika tidak datang, kamu nanti akan dibunuh, dihukum. Pokoknya melanggar perintah raja, berarti kamu akan dihukum. Nah, kemudian nanti si Abu Nawas ini mau nggak mau, wah harus datang ini Abu Nawas. Waduh ki raiso menghindar ki, mesti feeling saya nggak enak nih. Abu Nawas bilang gitu, wah ini perasaan saya ketoke rak karu-karuan, mesti ono sesuatu yang direncanakan iki. Tapi saya bingung, saya nggak tahu rencananya apa nih rajanya. Nah, raja kan sudah punya rencana, ide-ide tadi sudah dirancang oleh menteri-menterinya tadi. Nah, pada hari Rebu, si Abu Nawas akhirnya datang dengan terpaksa, datang masuk ke kerajaan, ketemu dengan raja dan menteri-menterinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya? Si rajanya gitu bilang ke Abu Nawas, alhamdulillah baik bos raja. Nah, yuk kita mulai acaranya. Kita nanti di sini akan bermain yang unik. Permainannya pokoknya lain daripada yang lain. Abu Nawas wis ra enak meneh. Duh, perasaanku ra enak iki. Mesti iki tak beres. Tapi mau nggak mau tetap dia ikut bermain. Nah, permainannya adalah nanti semua yang diundang, raja, menteri-menteri, dan Abu Nawas itu semuanya akan disuruh masuk ke dalam satu kolam besar, kolam kerajaan yang biasa dipakai untuk mandi-mandi kerajaan waktu itu. Kemudian semuanya masuk semua. Nah, setelah masuk, selanjutnya raja memberikan peraturan permainannya. Peraturannya adalah dia punya ide bicarane Abu Nawas itu iso dihukum. Nah, selanjutnya ini cerita yang utamanya. Si raja memberikan peraturan. Permainannya seperti ini. Permainannya adalah nanti semua tamu undangan dan juga rajanya bermainnya berendam ke dalam kolam. Nah, selama mungkin. Nanti setelah dia tidak kuat napasnya, kan biasanya kalau berendam napas paling kurang lebih 1 menit sudah lama sekali biasanya gitu. Sing iso luwih 1 menit wis jos istimewa. Nah, wah ini Abu Nawas juga mikirnya, waduh iki piye meneh iki ceritane. Abu Nawas pokoknya selama dari berangkat sampai di sana masih bingung, ki kon ngopo meneh, ki kon piye meneh gitu. Nah, terus
permainan dimulai. Yuk kita mulai. Pokoknya nanti semua yang ada di kolam ini kita hitung 1 sampai 3, semuanya harus masuk ke dalam air. Nah, nanti setelah tidak kuat harus keluar dari dalam air ini dengan membawa telur di tangannya. Nah itu mau diarake. Abu Nawas bingung meneh. Wah, semiki permainan opo iki janjane. Wah, aku digathaki iki. Nah, raja dan menteri-menterinya sudah punya persiapan sebelumnya. Dia sudah bawa telur dari rumah, dikantongi, terus digawa ning kolam. Nah, setelah dia berendam, dia keluar dari dalam kolam, otomatis semuanya sudah bawa telur ayam semuanya. Lah Abu Nawas piye jal ceritane? Waduh. Piye perasaanmu nek dikonoke? Wes, ra iso ngopo-ngopo kan? Beda Abu Nawas. Abu Nawas pintar. Cerdas sih Abu Nawas. Tapi setelah masuk berendam 1 2 3 sep suluk kabeh. Berendam. Oke, di dalam air Abu Nawas mikir, piye carane nek ngene iki? Wah, yang nanti keluar tidak bawa telur akan dihukum mati. Itu hukumannya gitu dari raja, peraturannya. Si Abu Nawas bingung. Waduh, nah terus ki piye iki? Wah, ki aku mati iki. Metu ora ngwedhok mau diareke aku. Wes kapokmu kapan gue? Piye iki judulnya? Waduh, jenis berat. Akhirnya raja keluar bawa telur. Ini ada panitianya. Saya bawa telur nih, yang telur asli. Oke, asli. Menteri-menterinya kan sudah 1 menit, sebelum 1 menit nggak kuat lah, 30 detik sudah jumbul, gowondo kabeh, bawa telur semua. Abu Nawas rak jedul-jedul, tiar iki mumet ya. Nah, Abu Nawas isih ki piye urusane, wah dibetah-betahke ngombe banyu akeh nek. Akhirnya gelem rak gelem jedul pasrah nek. Wis bar. Akhirnya 1 menit setelah berlalu Abu Nawas jedul. Waduh, sambil napasnya tersendu-sendu. Nah, ini Abu Nawas muncul. Gimana Abu Nawas? Kamu bawa telur nggak? Waduh, pucet Abu Nawas. Wis pokoknya wis pasrah wis. Pucet Abu Nawas. Nah, akhirnya si Abu Nawas ini keluar dengan tangan kosong. Melihat semuanya, raja dan menteri-menterinya bawa telur semua. Nah, ini keluar Abu Nawas, rajanya gitu. Mana telurmu? Nggak punya raja. Wah, berarti kamu dihukum ini. Peraturannya kalau kamu keluar nggak bawa telur, kamu dihukum mati. Yes. Rajane seneng guyu-guyu. Oh ciar kowe meh endopi meneh. Wis, iso angel. Nah, akhirnya gini, sudah kamu sebelum dihukum mati, kira-kira kamu punya permintaan apa? Sebelum dihukum mati loh. Ini wis disahke hukum mati karena dia nggak bawa telur. Sebelum kamu mati, kamu mau mengucapkan apa dulu nih sebelum mati? Ya wes lah raja. Baiklah, akhirnya ini idenya si Abu Nawas. Baiklah raja, saya siap dihukum mati karena saya kalah dalam permainan ini. Tapi sebelum saya dihukum mati, saya mau cerita dulu nih raja. Ya wes, kamu cerita dulu. Nah kan pinter, gula ide, cerita sambil gula ide kayak gitu. Nah akhirnya dia cerita ke raja dan menteri-menterinya, gini raja, saya tadi berangkat dari rumah itu dengan perasaan yang nggak enak. Sampai sini ternyata dikerjani raja. Ya udah pasrah. Tapi gini, tadi permainannya adalah kita berendam, keluar harus bawa telur, kan gitu ya. Yang nggak bawa telur dihukum mati. Nah gini raja, sebenarnya saya sudah pasrah. Tapi gini, kalau sepengetahuan saya, orang laki-laki atau katakanlah ayam jantan itu tidak bertelur raja. Lu lah, terus gimana? Maksudnya bi? Rajanya gitu. Nah, saya kan jago loh raja. Saya itu laki-laki loh raja. Maka dari itu ketika saya tadi berendam ke dalam air, nah saya mikirnya, duh, kalau laki-laki kan tidak bertelur raja. Berarti yang tadi masuk ke dalam air kan tadi dari awal dia nggak bawa telur semuanya. Kemudian dia berendam keluar bawa telur. Nah, kira-kira yang bertelur itu jantan atau betina ya raja? Ya betina. Berarti raja itu gimana? Raja kui kok bertelur ya? Waduh, rajane isin akhirnya. Loh, iya ya, mosok lanang ngedok. Waduh ya akhirnya. Waduh, rajanya sampai isin loh, sampai malu loh. Diceritani sama Abu Nawas. Mosok laki-laki bertelur toh, jorojo.
wah sembarangan nih rajane. Karena rajanya takut image-nya nanti akan turun, mosok raja ngedok gitu kan, dia akhirnya memberikan keputusan si Abu Nawas nggak jadi dihukum. Bener kamu Abu Nawas, mosok raja kok ngedok, rak masuk akal. Yaudah, akhirnya kamu nggak jadi saya hukum, kamu saya beri hadiah. Nah, 50.000 kanggo tukus gondok, gitu wah lumayan. Nah, itu adalah cerita Abu Nawas menghindar dari jebakan yang sudah direncanakan oleh rajanya tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di cerita yang akan datang dan semoga terhibur. Saya akhiri, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.